Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'dikum. Fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa 'allamnahu lan mulang sapa ingsun hu ing Daud. Son atalabusin enggawe kerajinan baju rompi perang. Son atalabusin enggawe baju rompi. Waya tilabus iku addiru ono sing maca addiru samino. Addiru iku baju rompi besi. Digawe kados napa jenenge rantai-rantai ngoten. Li annaha krana sak temne addiru iku tul baju dinggo apa addiru. Wa Nabi Daud awalu manungkalitane wong sona akan gawe sapa man ha ing adar ha ing son atalabu besi. Wa kana lan ana iku kobla sedurunge anane darbu. Wa anane baju rompi besi iku sofa iha iku pira-pira lempengan besi. Diriyen hanya wong roh lempengan besi tapi ora roh carane ngrajin terus apa rantai dadi macam-macam. Lakum kedue sira kabeh di jumlah dinasi manfaat kedue jumlah manusia. Itu sinakum, linuk sinakum. Nak linuk sina supaya ngerasa ingsun kum ing sira kabeh. Nah kira kita lituk sinakum wa alamna wuson ata kuisilakum lituk sinakum. Supaya napa jaga poson atala husin kum ing sira kabeh. Binun lillah kita saya Daud wa bil faqaniyah litursi. Terus kira ae wonten 3 linuk sinakum supaya ngerasa ingsun kum ing sira kabeh. Kinuni kelandon lillah barek ning domir sing apa. Wa kitahtaniyati lan kelawan qiraah tahtaniyah liyuh sinakum idawuda domir balik ning Daud. Nah qiraah kita wa bil faqaniyati lan faqaniyah lituh sinakum nak diwaca lituh sinakum balike ning gone lilabusin maring fa'il labus berarti lituh sina supaya njogo pakaian kumeng sira kabeh. Mimba dikum saking perang sira kabeh hardikum tegese perang sira kabeh. Ma'adaikum sertane musuh-musuh sira kabeh. Fahal antum monoto te sira kabeh ala maka penduduk. Kae bisa kiru naku wong sing nyukuri kabeh. Ni ami ing pira-pira nikmat sing kitab iki rasul lan bener rasul. Uskuru ni tegese nyukurana sira kabeh ingsun dilika kang mongkon-mongkon kabeh. Wa taqorna li Sulaiman ar-riha. Wa taqorna lan ngatur kowe ingsun li Sulaiman kedhe Nabi Sulaiman ingsun ngatur ar-riha ing ami. Ta'atur asifatan hale iso banter. Jadi kuna namanya ini gemerubuk, maksudnya bandar. Wafi ayat yang ukro rukoan, hale ya iso tenang. Saji terlugu pitikse banget bandar, banget meniupi. Wakofi fahu lan kadang ringani huduk, iso kon keras, iso kon lon. Jahata biro tadi kelan sebab kersani Sulaiman, maksudnya cek bandar cek lon terserah Sulaiman. Tadri kang lumaku korek di Amri iklan perintah Sulaiman, dilal arti semoga maring bumi alat ikam. Barok nakang maringi berkaing sensi enggal malah waya te arti asam musam. Wa kunalan ana sapa kita pikulise enggal saben-saben perkara wong alimina itu sing pirsa kabeh mindalika saking mongkon-mongkon kabeh. Mindalika wis setengah saking mongkon-mongkon kabeh ilmu te pirtane Allah taala bi annama yuti. Bi annama lan ta'ala perkara iki kang maring sapa Allah ing Sulaiman ing Sulaiman. Iku ya iku ndorong apa maju ing Sulaiman dal kudu maring tunjuk lirobi maring pangerane Nabi Sulaiman. Mulane fasiluhu ta'ala mongko tindak lampe wa ta'ala ku alam mustado ilmihi sesuai ning gone penatrapane ilmune Allah taala. Wa takorna lan nunjukna kita ngatur kita menasaya dine ing pira-pira setan demit man tegese ngatur ing wong utawa ing kelompok setan. Ya husuna kang padha surup sapa sayaten lalu demi Sulaiman. Ya kuluna tegese padha mancing sapa sayatin fil bahri ing dalam segara. Payu prijuna mongko padha ngetokno sapa sayatin mining sanging bakar al jawahira ing pira-pira mutiara, pira-pira perhiasan to mutiara li Sulaiman krana Sulaiman. Wa yamaluna lan padha nglakoni sapa sayatin amalan kelan pekerjaan guna dalika kang liyane iku. Gini ku bangun bangunan, jadi kon jupuk mutiara, jupuk macam-macam iki dikengken bangun bangunan. Siwal kosi saliyane teng napa surup madas mutiara. Rupa-rupanya jika nopo minal binai juga ibu gaya bangunan Baitul Maqdis ini agawane Sulaiman Bahurian ya bina.
Wa kunna lan ana sapa kita lagi maring kabeh. Iku hafizina iku jaga kabeh min ayub sikrin to rusak sapa kabeh mak perkara amru kang ngakoni sapa kabeh ya setan kabeh. Ya ana krana sak temene saatin kang ana sapa saatin ida faro to fari utami nalikane rampung sapa saatin min amalin sangking pekerjaan. Qabla laili kok sedurunge bengi afsadu mongko padha rusak sapa saatin duwe amal. Ilam yuswalu lamun ratin sibuk no sapa saatin. Ilam yuswalu lamun ratin sibuk no sapa saatin diwiri lanjane amal. Iku cerita Nabi Sulaiman kalian Nabi Sinten Daud. Terus kalau terang nol sekedap ya, terus Nabi Sulaiman itu orang keyakinan itu yang Yahudi itu bukan Nabi disebut the King Solomon. Solomon itu disebut nopo raja. Sebab itu ketika jadi wong barat adalah King David itu maknanya raja nopo Daud. Ketika Nabi Muhammad nyebut Sulaiman itu Nabi itu dikritik oleh orang Yahudi. Delok oleh Muhammad, wong Sulaiman kok dianggap nopo Nabi. Padahal dia itu tukang sihir. Akhirnya ada ayat turun wattaba'u ma tatlub syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa Nabi Daud ini artinya untuk kerajaan lewat perang tanding yang baik untuk separuh kerajaan waktu hadiah menang perang tanding wa qatala Daud Jaruda wa atahu wa unnawa mulka. Terus Nabi Sulaiman niku pun maris saking kerajaan Nabi sinten. Sulaiman bin Allah Ta'ala nepis anggapane wong ya Nabi Sulaiman niku bener-bener nabi lewat mukjizat sing ditunjukno Allah. Ini ku iso mempekerjakan setan mendet beberapa beberapa mutiara dibangun Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa bangunan megah ini lewat sinten Nabi Sulaiman. Ketika beberapa nabi setelah Sulaiman wonten kerusakan besar sing ndadekno prahara. Ini ku tiang-tiang Israel nakal walhasil terus dirusak kalian Nebuchadnezzar Neisir. Kalau kata pondok itu tanah terus hancur lebur. Faidah ja'a wa'adu nako, ula rumah ba'asna, itu sampai rusak kabeh, sampai istilahnya ya hancur kabeh. Aku lalu mau niki kalau tak cerita Palestina, mau ayat ini nanti saya bikin bingung. Karena perdebatan sekarang itu ekstrim. Kalau orang kiai dulu, termasuk lama dulu, mulai Nawawi Banten, termasuk di beberapa kiai alim-alim di Indonesia, rata-rata meyakini Buhtana Sorniku kafir, bahkan ateis. Diperintah pangeran merusak bangsa Israel yang turunane Nabi, mergo tukang gawe rusak. Itu jenis wakodoina ila banina Israel fil kitab ila tusibuna fil ardi marrotaini wala ta'alum na'uluang. Terus walhasil pangeran mutus dari ini sebagian tafsir bukan apa. Bukan asor niku disebut ibadah nanani hati-hati mana begini dan sedikit. Ibadah biro-biro kawulo lana kedua uli batin syahid. Pada suhilalat waka nawajam bersama roh itu Palestina. Jadi Palestina wonten Masjid Aqsa sing dibangun Sulaiman. Saking mutiara, saking emas-emas. Saking hormati Sulaiman teng wong masjid. Hasil wala-wali zaman dirusak di tanah itu yang Babylon. Babylon itu Irak. Saat ini daerah Irak. Jadi nopo wa ma'un sila alal malakeni bibabila haruta nopo. Namanya tak cerita di dunia sandat. Mana pulau orang nyandat uang gitu, namun kiai kok nyandat. Tapi orang ilmu nih, kafir kiai alim orang ilmu nih nyandat. Tapi haram semua nyandat.
Tapi normalnya nanti sandat ya ora apa-apa. Ojo kok roh tok sandat tau. Jadi Babilia nu kota sihir. Mulai nasa iki Irak kerusuhan terus wong alim kabeh ora. Wong alim tak dunya paling siap dengan nak Irak itu selalu terus. Irak itu riyen kotane jenenge Babilia. Babilia kota napa? Sihir. Wama unzila alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Kota Babila itu juga sing lahirno Bukhara, sing menghancurkan apa? Palestina. Nah, contoh Palestina itu rusak oleh Bani Israel, tapi Allah ya rapati ridho, nah dirusak wong liya. Hasil lagi Allah utus Nabi Musa, Armia, terus Nabi Samuel macam-macam. Lantas terakhir Nabi Isa alaihi itu bangsa Palestina yang turunan Israel, ya, turunan Israel dari turunan Nabi Sinten, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi dulunya Nabi Sinten Yusuf. Ini rumah orang misalkan Arab Palestina ada di Gaza. Bon walhasil Babilia itu kota sihir. Diku cerita kalau motor ini macam miris tenan, cerita di sihir. Wonten seorang perempuan, tapi ada biasa nabi Miloro Kidul. Kalau itu pirang-pirang orang wong mati dari barang wong kelon dengan Miloro Kidul ketemu wong yang kita mati dari kebakaran apa? Sufian. Dari ini. Nah ini yang jelas ini cerita hadis tokohnya. Jadi ada seorang perempuan, tujuannya itu hilang. Tapi telepon hati ini cerita. Kalau masnya ada analognya seputar gosip nih, seputar sampai yang udah dikit. Tujuannya itu hilang. Di kandang ini bersyukur. Tujuannya itu orang mati. Tujuannya itu orang mati. Ya nak pengen ketemu, ngelakoni mantra ini. Terus syaratnya nguyok nih gue tandur. Tandur itu pawon, yang tiga nguruk ngegelino. Wong itu barang nguyong niku dengan bahasa mentru dia mantra-mantra tertentu dia hilang teng alam dia. Teng alam dia itu ngomong sing mati ning kampungnya dia ternyata di situ jadi bulu. Jadi nopo? Bulu. Lah ajaibnya di alam itu nak ono wong ngambil klopo iso, dia langsung panen sore. Ngambil jagung, dia panen sore. Pokoknya semua itu serba spontan, serba nopo? Instan, ya, serba nopo? Awalnya dia ini sadar, nah dia ini dunia sihir, dunia nopo. Termasuk ketemu bojo nih, ketemu kita. Bojo nih, sing dari ini harus mati. Dia mengalami banyak dialek. Ternyata di alam itu yang paling populer itu jeneng Muhammad. Jeneng sinten? Wah, sayang saiki orang Muhammad, saiki terlalu luas. Pokoknya di masyarakat itu bakatannya Muhammad. Dia jangkar ya, karena mereka tidak iman. Walhasil terus mereka ngakui bahwa sistem pensihiran itu, atau monarki kesihiran itu mau runtuh. Mereka ngomong jenenge Muhammad. Walhasil dia balik ning alam nyata. Terus nyari wong sing jenenge Muhammad. Tanya-tanya dijawab Muhammad itu orang Yasrib, orang Hijaz. Yasrib. Di Mekah Madinah, wong riyen wong asal darani dakwah. Sesuai darani Madinah ke Rasulullah, dia namanya Yasrib. Walhasil terus dia ke Madinah. Rasulullah pun cinta pola ila rofiqil ala. Namun ketemu Sayyidah Sinten Aisyah. Terus itu semua hadis diriwayatkan Aisyah menghikayatkan ceritanya perempuan tadi. Sing nate ngalami di alam lain, sing opo-opo langsung tukul nopo ini. Disebut wa ma usila alal malaka ini. Bila utama. Sebab itu masyhur antar ulama. Jadi kalau coba kita rasa banyak masalah. Kalau antar ulama juga kaget. Ketika Sayyid Husain bin Ali, Sayyid Husain bin Ali, putra Sayyidah Fatimah, itu oleh orang Kufah ditarik ke Irak, ke Kufah. Dia namanya bukan Irak, itu Kufah. Itu apa ngotot? Jangan ke situ. Bagaimana Anda ke satu negara yang penduduknya membunuh bapak kamu? Kata Ibn Ali, aku penduduk yang Najaf. Najaf itu nama Kufah. Terus Ibn Abbas yang menggolok Moro Kufah, Al Kufah lah tadi.
Pasar Al-Kufa latasi. Masyhur antara Al-Kufi latasi. Wong Kufa ora jujur, paling ke dibodoh. Tenang ketika saya Husain yang katanya mau DPR jadi Amirul Mukminin mau masuk Irak, beliau ngendikan ini mana? Ya pokoknya pun dari itu. Padahal orang-orang ini orang palsu, ngiranya takzim tapi sebenarnya punya rencana buruk. Terus saya Husain masyhur ngendikan kok hadza karobun wa balaun, jadi beliau cara saya dibergumam hadza karobun susah balaun itu musik. Nah, terus lalu beliau disandai di situ. Nanti kenapa Karbala karena tadi itu saya Husain sebagai dikatakan hadza karobun wa balaun terus disingkat jadi terkait masjid orang Tanahku jadi napa. Semenjak kampung di Said Husain terus strategi terus menyertai di Irak. Sampai era Imam Syafi'i ngadepi Khalifah Harun Rasyid, era Ahmad bin Hanbal di penjara ngantos efek digebuki kabundut. Ngadepi Khalifah Ma'mun, masalah fitnah orang dipaksa kondarani Quran Jadi ilmu ngene-ngene iki akeh sing ngrasa. Jadi ketika Irak kerusuhan wong geger, Irak negara Islam kok kerusuhan, ana ngaji sing khatam. Irak iki ora kerusuhan, mulai Sayyidina dan sampai era Khalifah Ma'mun, Khalifah semacam-macam kerusuhan. Nanti apa? Jadi Irak itu cara garisnya garis kebilion, daerah apa sih? Banyak mantra-mantra. Ibu zaman jadi sihir itu yo nyata. Mulanya asihru hakun, awal ilmu hakun, sihir itu yo nyata. Jadi sihir yang betul nyata itu sihir kimia. Misalnya kasus sihir sihir kimia, anak sihir kimia itu pengiran ada dari sihir. Mulanya sama nak memahami Quran itu beda-beda. Sihir kimia itu awal ada dari sihir, sama dari itu misalnya Gus lah anak nih Musa kok dari Musa bentrok sampai Saharatul Fir'aun itu keliru. Saharatul Fir'aun itu ora ahli sihir, tukang ngakali. Jadi gamane aku ya ora roh kimia, cuma yang jelas kronologinya ngeten-ngeten. Kan Saharatul Fir'aun ngerti, nanti pertempuran itu waktu duha kira-kira jam 9 jam 10. Kan, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuh saron nasu duha. Karena mereka ada kepentingan. Nah, tampar-tampar niku diputer nganti habis, nganti klimaks. Diputer nganti klimaks terus dikai air raksa. Ketika dikai air raksa yang tengah lapangan dilihat dari jauh, tampar nanti tewekuk nganti entek kan dibaro usul kan balik seperti semula kan. Lah balik kan ketane molet-molet gitu. Lah kok ado dianggap iku ula bergerak. Jadi wong tampar kok iso bergerak kan coba kok nanti pohon 180 derajat. Baru itu dicoba kan otomatis menggeliat, muter. Lah supaya kita ulah jika izak itu semacam air raksa sing rupane berkilo-kilo. Jadi kesane kados kulit nopo? Ulah. Lah iku Quran darani boten sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi ora sihir tampar jadi ular tapi yukhoyal itu dikhayalkan seakan-akan mata mereka melihat itu sebagai ular. Malah di redaksi Quran buatan sihir tapi yukhoyalu ilaihi min sihrihim annaha apa? Yukhoyal itu kan berarti matanya biru seakan-akan, tapi ya seakan-akan. Bareng Nabi Musa tongkate di sebelah, dadi ulo tenan diuntal. Lu kaget tuh karo sihir. Sihir kok iso nguntal tenan. Ini sihir ya akal-akal. Makanya dia tahu betul mana yang sihir, mana yang ndek roh nak. Wong akal-akalan tampar kok Nabi Musa tenan diuntal tenan. Hilang tenan loh. Akhirnya dia sujud tenan karena tidak mungkin itu nopo. Sihir. Paham ya? Lah anak ning kasuse Babylon, lu pancen sihir tenan, sihir musuh sihir tenan. Bukta Nasor yang pinter sihir. Wong gila itu masyhure dengan antar ulama Adam itu dukune gak ada. Wong Efrat, wong kurang. Lan nang soleh seneng dukune disalahno nomor-nomor. Dukune yo ana sejarah. Jadi kiai lah itu nara duit dukun ayo ramah. Pilihan petinggi kiai sing ra dukun ora laris.
Pulau itu ya kalah juga, jadi yang terkenal di Sino. Padahal pulau saya kira orang, pulaunya ampok, nih juga gaya agak ya udah asik. Masih pulau saya kira mau mundur atau kalah dan apa. Jadi paham gitu, terus bukti nasoro tidak jadi. Nah, terus ulama yang hilangnya, pertanyaan ulama. Masa bukti nasoro itu orang jelek, diredaksi oleh pangeran ibadah lana. Itu terus jadi perdebatan. Nah, sama apa yang mengalahkan bangsa Israel itu harus orang soleh. Apa siapa saja. Walhasil walawali zaman terus wonten tafsir anyar termasuk Al-Qobir ini. Maknanya ini bukan zaman riyin zaman Tanator tapi zaman ketika Israel ditundukno Sayyidina Umar. Berarti ibadah lala utawa mu'id itu Sayyidina Umar. Masuk era Salahuddin Al-Ayyubi menang perang nopo. Sampai wawa alam podo raro ini podo nopo. Cuma pulau cerita tentang jenengan betapa peralihan bangsa yang terhormat berupa-rupanya bangsa nopo Israel sing Zuriyah di Yakub gara-gara orang lakoni perintah Allah. Jadi kita mau rotok pada tukilalat dari semua itu. Wawa alam terus nindat pangeran terakhir buat nenten ngoten-ngotenan terus wonten kaidah umum in ahsantum li anfusikum wa in asatum. Soalnya lagi bangsa Israel kena sikap kena apik ya manfaatnya awam dhewe nak kowe lah yang bergekno. Nah terus bangsa Palestina itu oleh Allah disifati subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dikatakan pangeran allazi barokna haula. Lah ulama geger meneh. Barokna haula itu sapa? Jare mufassirin Masjid Aqsa sing sekelilingnya tak paringi barokah. Wong mufassir saiki jagal kabeh barokah apaan ning Palestina bedino. Kulo niku nate ketemu profesor ahli tafsir, ya nate ketemu dokter tafsir, ya nate ketemu wong alim alama ahli tafsir, sampai wong klenik tukang nafsirno. Sampai kulo piyambak nganggo ilmu kulo piyambak. Iku pancen ora ana dombe diksak kaya ning gone surat subhanallah. Zaman pikir iki bisa amanane yo kok ora eling nek ndor miring wolak-walik. Ah sing nate mondok-mondok. Subhanallazi wa bihamdihi. Asra kang ngisrono sapa lagi. Iki Allah kabeh sepakat Allah. Asra bi abdi kelawan kawulane lagi. Sinten Nabi Muhammad sepakat ya. Berarti subhanallazi asra bi abdi. Lailan ing dalam waktu minal masjidil harami sangking Mekah, so masjid haram itu mana nih masjid haram Mekah. Ya sudah ada tahu ngerangal. Kabul ulama ijma minat masjid haram maknanya orang masjid tapi Mekah. Mereka hakikatnya Nabi itu Israel saking umai umihani bukan saking masjid tapi saking dalam itu umihani. Jadi masjid haram maknanya mutlak di Mekah, pokoknya kawasan luar Mekah. Ke semua Mekah disebut masjid haram. Ilal Masjidil Aqsa maring Masjid Aqsa. Palestina. Masjid Aqsa disifati Allah. Allazi rupane masjid apa rupane Nabi. Nak rupane masjid berarti Allazi rupane masjid barokna kang maringi berkah ingsun. Allahu ing seputar kiri kanane masjid. Padahal Palestina bedino perang mulai begini. Nanti tadi. Terus akhirnya ulama yang maknani Allazi itu sifatnya Nabi Muhammad. Allah dirupane abdi Nabi Muhammad barokna kang maringi berkah ingsun. Kaulahu ing seputar kiri kanane Muhammad. Alasane ulama sing iki ana masalah kali mergo terusane ya linuriyahu supaya merono ingsun ing Muhammad apa ing masjid. Doka linuriyahu ing Muhammad apa ing masjid. Muhammad kan. Lah kan ketok keliru nek nak rujuk mau Kaulahu masjid di Nuriyahu Muhammad. Gomer kok mutar-mutar. Paham sih? Aman lagi eling kan ada juga biasanya sih. Nak baru nak kaulahu barani masjid pada di Nuriyahu. Kanjeng Nabi. Ada wonten banyak profesor tafsir sekarang berpendapat termasuk Kanjeng Al-Azhar
Karena kaulah itu Muhammad, artinya Muhammad ketika Mi'raj itu dilindungi oleh Tuhan. Karena teorinya dengan kecepatan segitu harusnya normalnya itu terbakar. Tapi karena dilindungi dengan kecepatan Mi'raj, Rasulullah tidak terbakar. Itu alam bodoh raro. Tapi yang jelas iki dino nak nafsiri kaulah itu Masjid Aqsa itu masih masalah. Lagi populer, mereka kenyataannya sering sering masalah. Aku sering masalah, domirnya terus bisa. Kaulahu Masjid Aqsa, linuriyahu. Kan ini nabi lagi kan. Masjid Aqsa yang diberkahi pangeran lan Allah merono Nabi Muhammad kan bulat Pulau seringnya. Nah, terus itu cerita ilmiah pulau akademik. Terus kalau ketemu kiai-kiai yang alim yang diberkepedulian. Nah, jinan domino tembudi. Jadi kiai gue enak. Nah, jinan bingung. Pulau malah roh sesuatu itu bingung. Perkara bingung. Perkara itu tadi domir itu memang domir itu dengan hati. Saudara roh. Tapi yang jelas apapun itu secara sejarah nanti wong jadi Masjid Aqsa dibangun Nabi Sulaiman dengan mas-masan sing riyen macam-macam sing dipekerjakan ono kode. Lah setan itu kurang ajar nak kerja iku anggere kurung bar kok nganggur dirusak meneh. Jadi kudu disibukno. Lah setan mlete Sulaiman. Sulaiman itu beda. Jadi nabi tapi beda. Unggul emas ora iso. Sing iso iku gitu. Dene bangga. Iso roh barang gaib. Jadi iso golek mutiara ning isor laut jare dene pinter. Mergo ora barang apa. Gaib. Sulaiman kekasih pangeran darani ben. Pangeran tersinggung. Pangeran nak nabine diarani pintu ora tersinggung. Nah, kowe darani pintu ora tersinggung. Nah, tapi ana nabine darani pintu. Lah, setan itu kalah ya nabi sinten? Jadi pangeran dia pertunjukan. Setan itu ditunggu ini Nabi Sulaiman. Nah, ditunggu ini kerjanya di. Padahal Sulaiman wis mati di kabeh. Nabi Sulaiman tetap nyekel nopo tongkat. Ngadeg. Sulaiman kerja, melengak yo rawani, istirahat yo rawani. Perkara ini ditunggu di sinten. Sulaiman. Terus kan wis mati. Biasanya nunggu di dino suwengi yo setahun. Nunggu di kawah. Gagal ra karuan ngadeg. Sulaiman tetap ngadeg. Padahal itu mati. Akhirnya sangking suwene tongkat itu sangking isor digerogoti nopo. Suwe-suwe. Ya rupa. Barang rupa falam makhar tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil. Setan-setan roh. Gejolokan antar setan akhirnya sadar. Keliru berarti kita darah di roh barang gaib. Nabi Sulaiman mati mulai mau agak mergali. Tahu. Ditinjak ya bagaimana. Dari falam makhar tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil. Jadi umpama dekne ngerti nek Sulaiman wis mati, iku ora perlu kangelan kerja bab di mergo wedi ditugoni dinten. Ane raya ku kewan kesayangane setan. Mulane anggere ana pundung iku jarene nggone napa? Setan. Kok raya itu kesayangane. Setan matur nuwun be raya. Makane jatane raya dekne roh mati dinten. Sulaiman. Setan tak ngamal oleh matur nuwun be napa? Raya. Nah dadi mitos niku anggere ana pundung digone raya dari gone napa? Setan. Anak kowe terus nunggoni ya ditunggoni setan. Kalau orang mahasiswa pacaran, orang pacaran dari dia ini. Kalau ada orang berduaan ketiganya setan, ya berarti Pak Ustadz ya malah orang. Pak Ustadz orang ketiga sih. Sing andani kalau ada laki dan perempuan berduaan ketiganya setan. Berarti Pak Ustadz malah orang yang ada di wong sekuler. Kemudian orang apa? Ketiga. Mana nak ada ni wong loro, mana nak ketiga di malah roh. Jadi gue tak sudah nak gitu, terus dunia sikir ya nyata. Ya, tapi nak kasusnya Nabi, sinten Sahara atau Fir'aun bukan sikir, yukhayyalu ilaihi bisifrihim annaha sahimah. Jadi bukan sikir hakikatan, bukan sikir sing nopo yukhayyalu. Paham gitu terus. Makanya Nabi sinten Sahara atau Fir'aun cepat sadar nak. Napa sing dilakukan Musa tidak sihir wong
Aku akal-akalan perkara tampar tak puter kok dimusuhi dituntal tenan. Iku mesti ora sithik, nek iku mesti. Lane langsung napa tunduk ke sinten. Iki cerita ini terus kula pungkasi kalian Nabi Sulaiman itu sempat trauma. Gara-gara dibodohi setan berkali-kali. Ketika dibodohi berkali-kali terus beliau dungo Rabbi habli mulkal la yang bali li ahadin minti. Kalau kasih kerajaan sehingga layak untuk orang setelah saya. Akhirnya dia pengiran digendi angin. Setan bolak-balik ngakali terus digendi nopo. Nabi Muhammad ketika nyekel jin ifrit kan Nabi bisa nih. Nabi lah ada cilik ibadah. Kalau Nabi nanti nyekel jin ifrit lucu bentuk jin apa tuh? Mungkin kayak alien juga nopo kayak lucu. Ternyata Nabi itu ya seni. Ketika dicekal Nabi cita-citanya mau citok. Iki tak cancang ning saka masjid ben citok dadi cilik iso dolan. Itu masih sok kan. Mulane dolan ana cilik ibadah Nabi tau nyekel ibret itu cita-citanya mau citok kepengin tak cancang. Sesuk juga dolanan cilik-cilik. Tadi kan berarti lucu kan bentuk jin. Paham. Lha tadi kan hati sok kae terus sekali-kali pikir hati. Mulane dolan ada cilik ibadah, kados ngaji kalau ke sore enak istisqa disunatno ngajak hewan becah cilik, sing tuwa-tuwa kakean kasus. Terus kanjeng Nabi eling ketika dicekel badhe dicancang fazakar suqala ati Sulaiman Rabbi habli mulkal la yang babi li ahadim minta. Pangeran itu Nabi Sulaiman kepengin duwe kerajaan yang enggak pernah terwariskan oleh orang setelah dia. Akhirnya Nabi Muhammad ngecolok. Lewat itu terus fuqaha memfatwakan hadam jin itu haram. Sebagian ekstrim muri sirik. Tapi rata-rata sebagian kiai dari ini duwe hadam. Lah sing ora iso terus muni haram. Sing ora iso terus muni napa? Terus ora iso di dene. Ya, sing ora iso muni. Sing setengah iso. Mun oleh kok dene dari sing timbul gendam, timbul macam-macam ora termasuk hadam napa? Karena pulau nu ya bingung, pulau nu timbang-timbang jaduk jari ini diuris. Pulau lamro ya rontok duit. Tapi dari wong fuqaha niku, enggak pulau ramati percaya perkara biasanya sing muni haram ora iso, sing muni haram buat napa. Jadi melane sampai nak wedi setan ya wajar, wedi jin ya wajar. Memang pernah nyata hubungannya setan ben Nabi sinten Sulaiman. Ya pernah melete-melete, melete setan itu dari Sulaiman menguasai dasar laut. Allah tersinggung. Gawe pertunjukan Sulaiman ngadep sudah setahap. Nunggu di setan nopo ter. Setan dirawani nopo istirahat. Ditutup nopo kalian mau ditolong nopo. Ya. Tengrik ini mitos setan ini. Nak pundung kata setan ini. Saya rasa bermitos nopo. Pundungnya ya tentek. Saya piyontek, ini cerita. Nah sampean kawok di Irak itu panjang bunyi fitnah kegedean ini udah ada wilayah apa? Ya, sing wonten dunia jarene wong mati ketemu dipekerjakan mas. Nah ini setelah Nabi Muhammad datang itu kemudian resminya ditutup. Mana yang meyakini itu salah. Jadi wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama ya samil ana yadillahu sihabar rasul wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum. Jadi sausé Nabi Muhammad niku diutus niku dari setan-setan wa anna lamas sama sekarang kita ini mau mengakses langit fawajadna muliat harotam jadidan tapi langit sekarang kita ketemukan dijaga. Jadi kalau saya lagi Nabi itu, langit dan informasi kekuasaan setan dan sihir itu berhenti. Tapi setelah kata dia itu disana. Mana pulau itu rasa pendapat. Pulau sering kuliah di santai-santai. Aku di santai uang kok model bismillah lucu. Dulu mau lucu. Tapi mantap ramahan di mereka nanti dia. Kalau satu umur sama mereka mantap buat apa? Karena mati tenang tuh. Ya mati tenang dia kita nanti sepatah ini pengen. Mati wayai nopo. Kok bentuk mati jadi yakin kalah di dukun santai. Mati ya yakin kalah di pengiran kok momen.
Lha udah wong mukmin kok bentone ra karuan, wis wani mati, wani yakin nek dipateni pangeran gagal dipateni pangeran dipateni dukun santet. Lalu kalau nanti kita tahu ketemu santri kalau beruntung yakini kue mati di dukun santet berarti kayak kalah di dukun santet. Mati ya dipateni, bukan kalah di zat yang mesti kita kalah. Yakin mati kok dipateni coba. Wah, kalau nggak bolak-balik ngotot ngalami hal-hal sing rati-rati ngotot nih. Siapa itu mesti kok ngerasa anak pulang aku dulu perkara ini sini wong. Maksudnya perkara ini ku nak wis wani dadi ulama, dadi wong mukmin sejati, kena mati yo dipateni sampeyan. Sampai kowe yakin mati dipateni sampeyan. Tapi cara lahir terus mati ini mumpung ini. Ra wong kakek ngombe apa. Paham. Ora usah, ora wis mari fitnah dudu-duduan, ngene ra dudu dari ini ora wong liya para koma malah repot. Wong dukun bentone ra karuan. Wong kula di kanca tukang beda dukun. Niki nyata tenan. Ana dukun terkenal jago. Tiap orang takok dijawab. Ndek nemu akal. Kalau takok pertanyaan apa wae kok iso dijawab. Kalau kula nu kere, yo kere ren. Cerita, Mbah, kula nu kelangan duit 10 juta. Iku sepundi ya sing jupuk ora wong adoh paling tangga. Oh, dukun bento duit 10 juta ora tau duwe. Dijawab bae. Bocah iku ora tau dibis blas, tapi takok, "Mbah, duwe kula niku ilang 10 juta." Itu tetep dijawab. Ora adoh dong dijupuk pikir-pikir. Oh, dukun biyen to, duwe 1 juta ora tau duwe kok kelangan kan. Dan intinya dukun-dukun pertanyaan apa wae napa dijawab. Jajal kowe merdukun. Wah, bojo kula nu tiga, boten akur. Ngene lho wacana ngene padha bojo sitok abote ra karuan. Tetep dijawab. Ora percaya jajal. Tapi wong sing percaya dari imane ora tau omongan pasrem. Ya jajal pertanyaane diwale. Ya mau sing ora nyata-nyata iku takok. Wah, tetep napa? Dijawab. Itu tidak menjadi era perdukungan wis runtuh karena akses langit itu. Kenapa wa anna alamat sama ada bahwa jaduna muriat harusan jadi itu. Walaupun dengan dikit bahwa mantap sama ayat kursi santet rapat. Supaya mati kersane. Ada orang lari masih mati loro mati nopo mawon yakin semacam catatan yang rencana mati itu tuh apa? Catatan sudah apa? Bon kontak kalau cerita di sini eleng-eleng gitu. Waktu orang ini ngerti Ayub yang Ayub walidalan penjaga dalam urusannya Ayub podawo isna terobak. Nalikane indungo sopo Ayub kau yang pengenane Ayub. Lama kuliah semasa ini dan coba sopo Ayub dibab dijami imali kelawan kelangan sebagian atau kabiane dunyane Ayub. Wawalat hilang anak Ayub. Watam di kijasati hilang ajire jasati Ayub. Wah, hajri jami'in nasi lan ngenengis kabiane musuh lagu maring Ayub. Ila jauh tahu kecuali bujune Ayub. Wong sak desa meneng kabeh kecuali bojone. Sini nak pirang-pirang tahun, alasan dari sebagian muni 3 tahun, atau 7 tahun, alsamania asrotan utawa 18 tahun. Niki kalau sing sok. Jadi Nabi Ayub dicoba pangeran 18 tahun. Wadi kolan den rukna fa aisuhu maisae Nabi Ayub. Sebagian kiai maca wadi kiai lan dicoba kelawan rupeke maisae. Jadi nak bawa masker ya tapi sifat dijami mali wajib napa aisi. Mulai dulu ngeten ani saat temen ing sifat bilang kitab diri ka aisi ani ku masanya. Iku ngepone ing napa adu dua bahaya atau kerepotan aisi dadu dikasih kerepotan. Wa antau te panjenengan wa arhamur rahim ini wala tidak sing ngono. Pas tajab nang kon dibadani sapa ing sunnah kemarin aja bisa aku ing dungane aja. Sausi wae 18 tahun. Pakasap nama pembuka ingsun main perkara dikane Ayub mindurin saking bahaya atau saking penyakit. Wa aten alan pareng ingsun ing Ayub Allah ing lukane Ayub Allah dewe anak Ayub asukura ingkang pira-pira lanang walina salan pira-pira wis. Di an ukhya gambare Arab yen to di an ukhya gambare to den uripna sapa kabeh lalu krana Ayub. Wa kulun saben-saben siji nafsin sae saking kelompok loro iku salah senin tuwa ataupun topi. Wa mit lagu ma'ruf lan padane kabeh. Padane keluarga kabeh mau yo dikenakno keluarga kabeh.
Maksudnya sing mati diuripno lan didobeli mek sing anyar. Minjau jadi sang bojone Ayub wajita lan ditambah nopo bisa bagian dalam nomi Jogja. Wakana lan Allah kedhe Ayub pokokan durun. Apa wadah lil kumpi krana gandum. Wa anjurun lan wadah lisairi krana adah sair. Gandum sami ora semana di jagung gandum sair. Sair pokoke jenis makanan Arab sing dadi bahan roti, padha ora Coba dia Jawa bodoh ni kacang Arab. Pada rara mana aneh dari basing napa? Kalau itu konten dah berkira karuan. Sinjak ni tenggine mu enak halal. Karena di mana ni sinjak itu basing kuatir kiai itu santri dia mangan napa? Sekatus sendok. Dok itu jenis kewan halal. Kabeh hadis sepakat nak dok itu jenis kewan halal. Tapi gambarnya yang mujid kayak kawo. Kasus napa? Orang ini kalau itu. Biawak ni. Akhirnya dia kira rawani maknani dok lan biawak. Khawatir santri memang atau biawaknya mana ni? Wadok lan kawo Arab, watinjak lan basing Arab. Jadi santri ini kurang ajar. Wah, yang Arab ramah basing. Perkara ni mangkel kabeh kok napa? Lah itu kali ada kacang Arab, wong ora kabeh Arab padang pasir, ono kacang-kacang kondi. Tapi yang berono dari kacang apa? Kondi wong Arab padang pasir anane. Jadi dia itu demi santri ini gak mangan daging, gak mangan. Ya ora mangan apa? Dok, ora mangan dok lan napa? Kawo apa? Kawo Arab, ya Arab. Biar Jawa haram tuh ini perkara ini. Repot. Oke, pancen ngoten tenan, nggih medeni tenan sing Jawa niku pancen medeni tenan. Karena nek dimaknani keliru nggih. Repot lah kok masalah hukum. Nah keyakinan kula nggih diawak niku pancen haram, termasuk Syafi'i jelas haram. Tapi mujid gambar kados napa? Kados diawak. Namanya nak mujid gak warna, malah gambar kok tikus. Lah mriyen gambar bajing tikus niku sami. Sama delok teng kampus, di kampus mulai kampus kuno. Mujid sing rong warna sampai mujid sing warna. Nah mujid sing warna dia tok sinjak ku rontok mirip-mirip ketupai napa tupai. Tapi nak mujid sing ra warna ra gambare sinjak mbek tikus lah. Padha kan. Wong tikus mbek nok. Mana tadi saya orang sering pertanyaan. Nak keyakinan iki mriki bajing halal ta halal. Keyakinan gak rata-rata cara santri mangan bajing ektoral ukuran. Pernikah ya, orang semangat orang semangat. Bukan misalnya kiai mangan bajing, jatuh gak ada, jatuh gak? Gak, tapi orang sekarang halal nih. Rukun unikir, semenang deh kalau halal kan. Tadi tawangan rukun, tawangan. Kulo nanti saya bingung ya. Kulo ini mantan wong kok hal yang tak kau hukum detail hukumnya mana cerdas sebut hukumnya video sebut kulo nanti tanggal yang abangan daerah pedalaman. Video itu haram, berkodak kari kuku. Tak ada. Nak cakar buatan kuat mereka boleh mangan. Aduh. Kada betul. Ngono santri desa ngaji lagi ajaran dari video haram mergo cakar wis dituke kuat. Tenang ya tetap disembelih cakare dibuat dituke dibuat. Alasannya dari sebab keharaman sudah dihilangkan. Terjadi kan sebab haramnya dituke kuat. Cakare kuat. Ini yang bikin haram jadi dituke dibuat. Wah, haram. Wah, kayak santri. Repot, nama penting repot. Wajan halal haram, wajan subjektif. Nanti saat ini jadi masalah tentunya. Tak jadi masalah tentunya. Nanti saat ini orang Arab itu serang organik kayak Indonesia. Nanti wonten kiai alim dia itu ngarang kitab ini Al-Bildut. Dia judulnya Al-Bildut. Para-para dia wong alim, wah ketemu wong alim-alim Arab dinya ya Jawa tak pulung aja. Wong Jawa pakanane. Mereka welut sampai ulo ning kamus gambare. Welut sampai ulo ning kamus gak warna ra. Waduh, wong Jawa mangan apa? Nantinya ya Jawa tak pulung aja. Wong Jawa mangan apa? Ulo. Berarti ya Jawa ngamuk. Nah, kita judule
Al-Qulu. Jadi wong Arab didudono nak walut beda mbek apa? Wong Arab padang wadah tetep ora tau ora walut. Nah kula kan iki bantah-bantahan wong Arab perkara Hamzah. Mbek ulama-ulama tembus meneh nganti saiki kira kula nak kapan-kapan di dhuwit tetep tak baleni. Soale kula jarane. Nggih kula kan enggak salah. Ya mungkin untuk orang Indonesia termasuk kula ahli roh tembus mani. Itu kalau Quran Indonesia itu kan kalau nulis Hamzah hanya alif, tidak usah rasul ini, tidak usah ndase napa. Nah, ini saya nulis innahu ala kulli syai'in qadir ya innahu alif saja. Kalau Quran Arab kan innahu ya ono Hamzah ning isor, nah nabu ning. Anda itu bantah-bantah gak ber. Pokoknya nek ono Hamzah itu jenenge alif. Nah ono Hamzah jenenge. Memang ada kelebihannya gini. Misalnya kasus sing sensitif, sing mirip, misalnya kasus cerita apa niku Zulkarnain ya. Apa itu? Atuni juga roh hadis. Hatta idza sa'afina. Enggak yang itu sebelum itu. Hatta idza salawafina sadini wajada min dinma qoma la yakaduna qawluna qala qawliya Zulkarnain ini macam sifat arti fahal nak Allah akhorjan ala anda ta'ala benana benahu kalau makan di rofi khairun fa'ayun bikuwatin ajal kan jelas ning kene ku fa'ayun bikuwatin ajal kita bacanya kan bikuwatin ajal itu nak Quran Arab menjadi kelebihan karena alifnya dikasih nopo hamzah dengan demikian kan teorinya mesti hamzah kotor kan kalau dikasih hamzah kan hamzah kotor enggak mungkin dibaca bikuwatin ajal tapi bikuwatin Quran Indonesia boten alif saja. Lah alif saja kan rawan darani alif fathah kan bisa ditekuk. Nah Quran Arab kan gampang dinarani, angger alif iso ditekuk kan gak dikai nopo. Hamzah. Tapi nek sing ra iso ditekuk dikai hamzah, iso ditekuk tambah nopo. Kalau Quran Indonesia kan sama. Aku kan memberi penjelasan. Rai Hamzah kaya ngono iku sing gawe Khalil bin Ahmad. Ora ana kulo bijaya. Kulo bijaya lho sampean 18 ta sama. Mane gak alif gak tak jenengan lama alif Hamzah ya. Iku anak ulama sing ora ngitung napa. Hamzah iku pecundang. Hamzah iku parasit. Dene ku kadang bentuke wawu kan bersama nulis matsulun kan dhewe bentuke wow, nak nulis salah. Ali, nak nulis isi. Ya, ketok ning kira asap bener Indonesia. Bukti nak hamzah pecundang mau misalnya fis samawat waqaf. Macane isuni tak isuni. Itu. Bukan apa-apa. Dia mau ngaku kalah, tapi dia ngakoni nak aku ra bodoh. Tapi kan bodoh ra. Akhirnya dia ngakoni. Ya enggak apa-apa kalau ada yang paham kayak kamu, tapi pokoknya cara saya gini. Ya, pokoknya cara saya gini. Jadi nanti saat ini memang bedanya Quran Arab di Indonesia itu masalah sekolah. Kalau nanti saat ini kita kira-kira, dia kalau setuju nak Quran Arab harus rubah. Tapi kalau nak rubah ya kan juga. Bodoh mati nabi ini. Ya karena Nabi Hamzah itu macam misteri Tuhan itu nak keyakinan pulau nanti ngecek Rasul Utsmani tahun 1 Hijriah. Memang enggak ada Rasul ini itu enggak ada. Ya hanya ditulis Allah. Itu Lajnah Arab ngaku imam itu enggak ada. Cuma untuk memastikan itu Hamzah yang terbaca jika Hamzah jika tanda Rasul ini. Sekarang mereka apa? Ya Hamzah gitu. Paham gitu terus. Wah, sampai ngaji lalu dimaturun ke ulama itu gak sempat mikir masalah anak bujuku perkara Hamzah kayak kalau tak boleh kurang tahu sholat hajat tenanan. Kalau sholat hajat kepengen paham Hamzah. So, Imam Suyuti kata ulama dan uang roh Hamzah itu ngentaknya waktunya untuk ngarang sebab nopo Hamzah. Hamzah buat tenangnya sebundi. Misalnya contoh gampang bersama tahu mikir, tahu model-model. Sama nak masker, nak kasrifan. Amanah ya terus. Amanah yuk minum. Imanan. Orang ngawur dia. Amanah asluhu ahmanah. Alawas nih af'ala. Mesti nak ngerapan istamaat alhamdulillah. Dua hamzah kumpul. Yang kedua sukun. Fa'ul himat isdahuma jadi amanah. Paham ya? Nak yuk minum. Kalau di elang kita. Muduk.
Amanah jadi amanah dielal. Yuk minu gak dielal. Imanan dielal. Lu keneman kok ngono. Mandi dielal, mudore ndak, master dielal. Lane bener Abu Ja'far bagian kira asron apa coyo. Innama yu'minu bi ayatina fahumul mu'minun. Ora gelem dekne mergo wong mandine dielal, masdare dielal kok mudore. Enggak bagian kira asron kan innama yu'minu kan. Kodak lahal mu'minun, boten mu'minun, perkarane mangkel dene wong ngelal ora menisan dene. Iya, elak kok pilih-pilih, nanti dia dipukul rata, pokoknya elak. Jadi nak muni mu'minun apa? Mu'minun, nak muni yu'minun. Yu'minun. Nah, lucunya wong sing percaya Hamzah nak nulis yu'minun tetep nganggo wawu, itu Hamzah berdiri sendiri. Ayo nak kowe nak nulis yu'minun nganggo wawu boten? Wawu, Hamzah numpang ae ning gade. Iya betul. Berarti hakikatnya misal wawu nang Hamzah. Wawu. Saya enggak tahu mikir to ora terang. Wah cukup Pak. Kulo nu termasuk haji niat pancen debat perkara napa. Kulo tangguh ke atas ya. Soalnya berono. Yo ngakoni tenan Bang. Saya tidak menangira kalau ada orang Asia jauh alim Hamzah. Ada orang Rambia mau sinau yo pusing. Tapi kalau saya tidak penasaran, karena ilmu ini tidak banyak yang bisa. Saya sendiri tidak punya teman musyawarah. Nah, Rom ya tak kandani, tidak bukan dia, wong roy lagi. Tapi paling jelimet, memang masalah Hamzah itu paling apa? Coba kalau kira asap akilah, mesti kasusnya Hamzah. Walam yakul lahu kufuwan, sebagian kira apa? Kufan. Mesti Hamzah dan tidak. Huzua, mesti kasusnya apa? Pusing. Ya tak tahu orang mikir Hamzah. Nanti kalau kaji sebujuk utama, sebujuk mantap rantau oleh-oleh, mesti mikir Hamzah. Kalau kayak ngomong, aku dulu anak-anak kulo tuh situ. Anak kulo nanti cuma kelas 6 SD. Saya doa kami ketemu lama Rosom sing ikhlas. Ini itu jadi nak debat kudu ora bayar, ya kudu ora gelan. Nggih, Pak. Wis seneng debat ilmu akhirat itu seneng. Ora ono upaya wis swarga gak tanggung-tanggung bang. Upaya nopo? Karena memang paling sensitif di ilmu Rosom itu ya Hamzah. Lainnya itu gak sensitif. Makanya kelihatan sekali kan. Misalnya qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqum lal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni. Itu karwan Hamzah kan. Am lahum syirkun fis samawati. Tapi ketika wasaf am lahum syirkun fis samawati tuni. Dari Hamzah gantinya. Karena memang misteri Tuhan ya. Ya Hamzah. Ya tapi dia yang kalau wong pinter matel kan wong Indonesia itu bahasa Arab man cara dia kan. Kalau mati murid cilik, anak dia ingin buang anak dia. Tapi ya hikmahnya akhirnya mereka yakin bahwa Latina di Indonesia orangnya tidak main-main, orang-orang yang menguasai. Dia menguasai betul. Mereka akhirnya yakin memang Indonesia memang spesial. Sampai akhirnya dia bilang yang boleh beda di Indonesia dan India karena ulamanya banyak. Padahal Pak Indonesia yang ahli ini sampai sedikit bodoh. Wah, jadi kasus dah. Jadi coba sampean mau Quran. Nak masalah ya, itu tadi contoh yang gampang aja. Sampean kalau wasal kan sama awati kuning gale jadi nemli kalau gitu. Kalau orang itu ada turunan minggu nilai kuning ada kalau aku nggak dia nggak sama awati kuning. Tapi kok nama kok bisa mawar itu ini. Ya sudah gitu. Kalau orang-orang kafir ngomong iti di Quranin, tapi nak baca awal iti napa di Quran. Ya kabeh kok saya kalau langsung itu Hamzah, kalau wasal kalau dimulai dari awal ganti napa? Ya. Tapi rasa usulnya semua dari guru ning. Saya pernah Ustaz Musola bertakoi. Kok ngeten, Mbah? Soalnya dari guruku tapi nyora aku kan sing keduman roh masalahnya kan. Paham ya, jadi agar aku tidak nanti gampang. Si kasus terbanyak nopo. Tapi ya harus ada yang paham. Perkara ini wow, gara-gara ndate nopo. Kemudian gaweane Imam Khalil bin Ahmad, gurune Imam Tibawi. Dia menambahkan satu ndate ain do solusi Hamzah kotok be Hamzah keterusan dipasang. Lah itu sudah dikasus. Barang dipasang bingung ulama Rosem. Mergo nek dipasang ning gone ya, berarti macane disamawati tuni. Padahal kok nak
diwakofno terus diwaca awal macane. Ya, mosok sak Quran kok dikarokati loro. Lha itu kan satu huruf kan harokate. Loro. Saiki dipasang ya apa dipasang hamzah? Kalau sampean dadi aliran. Napa? Lah ya akhirnya kan lucu kan satu konteks macane. Lah terus yang dipasang ya apa hamzah? Nah, itu kan tapi kalau Indonesia itu enak. Nah, kasus Kulo diambak kan dia pengalaman nulis mushaf di kayak penjelasan di Barawani solusi ini rian nggih ngoten memberi penjelasan di Quran Kudus di akhir ya itu diberi penjelasan Quran kulo nggih pakai penjelasan. Biasanya solusi singkatnya nggih setiap penerbit ngekek napa terus tate ngantuk-ngantuk nerangno takoki pokoke mau. Kulo rian yo korban Ustaz Bento takok kok ngaten kok kulo rian yo ora pokoke ngoten terus. Tapi lumayan ono Ustaz gak paham lah kan tetap bener. Kalau biar itu kan gak paham lah tetap nopo. Anggap bisa mawat itu nih, anggap wakaf bisa mawat itu nih. Lah terus nasibnya nabro, lengkuan itu nasibnya wayak tak wayak hamzah. Kalau nabro itu protes tapi wayak sopo. Kalau jadi kita, kalau mau pamit begitu, kalau aku sebenarnya kapan-kapan diri sini orang mati, mati lapor pengerangan kemas mati. Apa ngaji nopo. Nanti tak mau ilmu guru, tapi nak guru nentek tak. Kalau ngaji be aku, mau ilmu pengen neliti nopo. Dan paling Muhnilabe Pak alim itu yang makurat dengan Muhnilabe itu bisa. Ini mau dikritik gara-gara hamzah. Jadi guys judul Babul Alif. Judulnya Babul Istighfar. Babul nopo. Mau dikritik. Alif kok Istighfar. Istighfar udah hamzah tuh. Tapi mungkin mau tetap di negara ini alasannya tulisannya tetap alif. Jadi hamzah juga. Kena nulis azidun kok imun itu hamzah tok apa alif. Alif. Nak nulis yuk minu hamzah tok apa wawune. Nak nulis isi ono ya itu. Berarti hamzah ono to. Ya ora ono dari Imam Pola tidak ora ono nek maca nama yuminu. Farumul mu'minun enggak apa. Dene wae mah. Padha ora ono yo. Nah, wong nang mikir ngono kan, ora rupet. Bukan mau aku usah sihat orang nih dalam Torah atau uang, mana kalau berarti perhati tentang situasi perkara ini kurang ajarin santri, mau mikir seperti orang dulunya jadi kiai. Tapi ora apa-apa aturan keterusan atau lewat terus, tapi ada niati paham, makanya yang Allah ulun. Betul, utak pulau itu utak lemah. Jadi nolu panjang wangel kan. Cara pulau memang masalah handa itu harus diputuskan. Karena kalau enggak, tapi minimal meskipun ruwet lah itu ada yang paham supaya nanti itu orang enggak ngira bahwa Quran ada penambahan. Ya, ada apa? Penambahan. Ada hikmah paham jadi wong misalnya amanah yumi dari sebagian dulu. Tapi enggak materi imanah. Berarti amanah dielal, yumi bebas elal, imanan. Ya beneran kok. Iya, misalnya kayak jadi nabi teyuk minum, aku dulu rapi. Kalau ngarap dulu tuh, yang itu asbu, yang itu alawat nih, ya boleh. Jadi uskinatin wawu di sekolah itu mah kotor. Ya, si gawa demah itu rakuat. Kau kurang ilat, gawa demah. Terus disu, Imam Nawawi itu kebablasan. Agar kurang ilat, itu rasi karokati. Itu kasusnya ya, Imam Nawawi tak belum mau fil ardi, macam apa? Fil ardi. Mereka dia nak saya kurang ilah, orang dia orang yang apa-apa. Ada kan, si dinasal. Kod aflahal mukminin, orang belum dia macam kod aflahal jadi nama harokan. Jadi dia kod. Lah artinya kalau ada yang baca kod aflahal, oleh gak dikai hamzah? Gak oleh kan, harusnya jadi alif karena dipenculok. Paham? Wong nggak mikir nanti gak pusing. Lan dari Imam Nawawi cek sugeng mesti seneng kulo. Lho nggih, karena tanpa ditulis hamzah menguntungkan qiraatnya beliau kan. Ora ditulis hamzah dene kan gak di peluang maca qadaf lah kan bergono napa. Nah ditulis alif kan. Nah tinggal nasi alif dilangkai kan dia. Misalnya sampeyan jual ardi. Fil ardi kan ana alif janten. Kan dilangkai ya. Wal ardi ana alif dilangkai kan tulisannya wawu alif. Fil ardi ana alif. Lah baru nak alif pertama diwaca al ardu kan. Paham ya? Tapi sekali yang tengah kan. Nah, wong iso ilang iso muncul kok dipermanekno dikai
Lha kok ora setuju. Ulama Arab ngotot kudu aja. Kuwi nanti disurat. Intinya harus pakai hati. Ini pulau balas. Tapi akhirnya saya nggak tahu. Khusus Indonesia dan India. Oh, Indonesia benar India itu oleh itu. Jadi akhirnya Quran yang milik kita itu milik Budi. Tuang deh. Kalau nanti tumbas Quran India ini yang tengah Indonesia kayak tolong mulai dulu orang atas saya. Mungkin impornya ya, karena dari sini kan impor. Kalau di Quran tak dunia. Mulai Quran Soviet sampai dia mesti menjaga kualitas ulama itu. Tapi saya ngomong jauh ya alim-alim tenang. Jadi dia mau jajal mau sinau kata pengantarin kan ketara yang kualitas kata nopo. Di singarang alim tenang, ini penerbit boleh tadi. Pokoknya sebut warna-warni ya, ini soal. Itu bagian ditambahin warna-warni. Jadi kalau gelap itu biasanya dengan kata pengantar. Mana kalau dua ilmu nih Quran tak dunia, kalau di Quran tak dunia, bahkan dua per berapa ratus tahun. Tanya Quran tahun 200, 300. Ini perkara ini kalau di kepentingan. Itu di antara sekian aturan yang saya sampai sekarang masih mencari-cari masalah. Dan ternyata kita ketemu ulama-ulama Rasul, memang nggak ada jawabannya. Ya sudah pokoknya. Lagi nak bisa mawat itu ini lu kayak ilham. Saya ya. Wong macane itu bisa mawat itu ini. Jelas jangan bisa mawat itu ini, tapi bisa mawat itu. Ya, akhirnya ini enak jawabannya ya. Al-Fil Ma'lum mengenal Quran mutawakon abadari. Quran kan urusannya musyafaah. Ya sudah ini batas maksimal Rasul ya sudah sampai ini. Quran itu salakti. Tahu-tahu misal orang sadar Mekah, wong ya roh. Yang salah itu masalahnya terus pilihannya itu. Ini kan zaman untuk karo-karo amal cerita kan roh. Kan roh akan jadi ulama itu roh. Jadi ulama itu roh. Ani masa dia juru bilba masanya juru kita wantari panjenengan wa hamrohi bagi darwakana lagu terbudio rahmatan makulang yang dinasangi sisi kita sekarang suadi kerolan jadi kepingat lil abidina kedua wong sing ahli ibadah ya sirus wa sabar sapa abidin faita semoga tendandat sapa Quran ini ngasiro Ismail Pokoknya kalau tak mereka kita, pokoknya Nabi Ayub tiang Nainwa niku daerah wilayah Musol, daerah wilayah Budi. Musol niku daerah wilayah Irak. Jadi riyen sono nabi gara-gara kalakean konek. Sing haru teng Nabi Yunus Nabi Ayub ini. Nabi Ayub liru iki, wong boten Nabi Yunus, Nabi Ayub. Nabi Ayub niku nating tiyang Nainwa Nabi Yunus iki ento. Nabi Ayub niku gudik nganti gudik. Walhasil terus bojone tok sing setia. Tapi sing saken sing kula maca nganti nangis niku ketika Nabi Ayub diusir teng orang iki tengah alam diasingkan. Niku bojone niku buruh tenggene rumah tangga itu untuk mendapatkan nafkah kan di sini. Tapi karena buruhnya itu jamnya agak jelas karena beliau harus riwari ngurusi sing lanang. Niku akhirnya sampai wonten putrine raja itu putrinya orang kaya. Niku seneng rambutnya itu dikelapkan. Kita orang ini dikelapkan nih, cak putri ini wong raja. Niku sampai bojone Nabi Ayub. Orangnya Ayub Yunus lagi tidak keliru bodoh niku nih bodoh tak ini. Garwane Nabi Ayub ini nanti adol rambutnya. Jadi tiap hari itu jual rambut sekadar yang dibutuhkan putri itu untuk dikelapkan. Usung melas tenang. Jadi jual mau dijoli, apa kita wadah nopo. Itu sampai berkali-kali. Akhirnya Nabi Ayub cukup. Wong lanang pancen menang. Ora menangan piye wong golek nafkah wangel karo anak carane keliru. Ya. Jadi kalau kowe ngongkon bojo ngongkon golek dhuwit ning mertua, wong ngongkon kuwi keliru nak rantuk. Ya, wong lanang doli-doli wong Pak. Ngongkon nak keliru. Modal mestine kewajibane sing barang Nabi Ayub tersinggung, Nabi Ayub malah cukup. Nak kelakuan ngono mbok baleni. Kau itu ayo kaya apa nak budul gak terus elek. Nabi Ayub tersinggung di budul-budul nopo elek. Padahal itu satu-satunya cara garwane ini untuk nopo? Untuk napa kok ngangge garwane kali Nabi Ayub.
Walhasil akhirnya pangeran belo. Ketika Nabi Ayub duka, nggak terkendali. Sebagian itu tentu sebagian riwayat. Dukanya Nabi Ayub tersinggung. Aku naik semari kita seblak ping satu. Padahal garwane tidak salah sama sekali. Di perkara ini semuanya itu demi sinten Nabi Ayub. Kesalahan kedua sebagian riwayat, salahnya selain salah tadi, kesalahan kedua adalah waduh, betul ibu ini jagoan bukan malah repotnya. Ya kok aduh, di sawah sawangan itu jagoan belum. Ternyata mengganteng bagus. Kalau mengerang dia orang, kalau kamu ganteng, gak keriting ganteng. Ganteng mau cerita, aku itu dulu obat. Saya bisa ngobati wong gudik kan. Ada di obatnya obat gudik promosinya. Dia tertarik garwane di sana. Nabi Ayub, mereka penyakit di lanang. Akhirnya orang konsultasi. Konsultasi aku masuk kita omong-omongan belum itu. Lanang. Nah itu loh, jadi itu tapi kalau buat nggak ada nopo-nopo. Orang pun ini gratis. Sangatnya ditotok. Engkau nak butuh mismari ini yang marah aku. Obatku. Akhirnya garwane meninggi, spontan ya, tentu ini spontan ini kan, karena nanti kasusnya ini melukai tauhid, spontan garwane muni napa? Iya. Wis ora usah bayar, pokoknya sementing kan asmari ke muni aku, obatnya kok aku, mergo gara-gara aku. Bareng matur Nabi Ayub bahwa ada obat sing iso marekno jenengan gudiken, tapi syaratnya nampun mari jenengan ngakoni nak sing marekno niku tabib niku. Tapi Ayub to inna lillahi wa inna ilaihi. Aku tak rewangi gudi dan ora tau ndonga yo kok tauhid. Malah tauhid e mbok rusak kowe. Makanya aku mari kita kepruki pimpinan. Ngomongan ngono tok melukai tau. Iki wong tenang, aku ditulung si A ya ora sirik. Diobati-obat ya ora. Aku mung ora di rumah Pak Dipalik mati ya ora. Nyoro zaman akhir. Oh, sirik ku ilang. Paham? Tapi mau kuburan malah orang sing ngukumi. Ada muni diobati dokter orang apa? Muni di rumah Pak Dip Alik orang apa? Hanya lihat saya Ram dan Al-Budi nak kritik. Nah iya mau kuburan darah ini sirik. Nak muni atobib aspani. Aku diobati dokter. Mari orang apa? Padahal hal yang sama zaman Nabi Ayub. Muni kuis jago. Ini kan ngomong. Muntah sudah muntah. Terus mari. Pokoknya bareng nguntal, paringi pangeran enak. Nyebut pangeran ya apa sih? Padahal nyebut pangeran kan Allah pirang kata. Allah 4 kan muni budreksin kan kuwi to. Ngoten mistaqim. Lho ndak selama ini kadang alasane wong kan muni nyebut Allah terus kesuwen gitu. Lah muni mistaqim atau apa? Gampang muni apa? Allah. Jangan pakai saya lah. Jadi ora iso, langsung nyebut apa ora iso. Akhirnya matur, bareng matur Nabi Ayub nabo, matur ini dianggap nabo. Akhirnya pangeran bela bujune, yo bela Nabi Ayub. Jalan tengah, kan maksudnya digebuki ping 100 itu, bayangan Nabi Ayub yang ngambil sapu, digebuki tenang, digebuki ngambil sapu ping 100 kali. Yo loro tenang, dan ngambil sapu ping loro tenang. Tapi di pangeran tinggi hukum itu wasir wakut dia jika diusang 4 dribihi wala pengiran ini loh yuk kue gaya sapu lidi jumlah lidi itu 1 mana kita ngakali hukum mulai ono cara ini jadi gawe kemarin pengiran buat pulau kue gawe sapu lidi jumlah terus keprok no ini menyangkau kue nyuduk kan kalau pengiran nak sumpah Nabi Ayub dituruti nyeblak yang 100 Nabi Ayub dolim mau faktornya baik kok disalah pak. Tapi nak ora sido nepro melanggar. Akhirnya tengah-tengah. Lagi nak bojo mah tau gak apa-apa miso gak apa-apa, tapi sing kira-kira ora kuwu. Sing penting gak jadi udun, Pak. Mergo ngempet ku mari dadi nopo. Ane jare kancaku, kula diwantu senengane miso. Dibang dadi udun wis malah nyelo wong. Jadi ono akal-akalan ngoten niku angkal ya. Asal barange barang saleh. Iki barange barang nopo? Ane Imam Syafi'i lagi bingung dengan segi hukum ngoten niku. Bingung. Wah, ulama bingung. Cuma ya pangeran melat ya bingung. Yang paling sensitif menyangkut tolak. Yaitu tadi ini wong ana tenan sampean tidak salah Pak.
ana wong di bojo wedok jek halal bojone tenan. Terus muni ngene. Tolak tu kisalatan, kowe tak pegat ping 3. Iku dadi bain nang boten. Bain kan. Dianggap wis dipegat ping 3, halale menen nek dikeloni wong li. Dirapi lho maksudnya ngono. Ora dimenang. Tolak bain kelebihannya kan bedane kan ngeten, langsung dadi wong liya. Gak usah iddah bagi sing lanang. Ya gak usah iddah bagi nah, umumnya tolak itu kan sing lanang ikut punya iddah. Ya. Umumnya tolak itu sing lanang derek gadah napa? Disebut apa? Wa bu'ulatuhunna ahqqu birat dihinna bidzalika in aradu. Jadi misalnya kita makan bujum. Jadi contoh yang orang yang ngalami, Pak. Agak tujuh, Pak, mungkin yang megat. Itu orang itu angel, teman. Megatan gak baik, toh? Nah, misalnya megat. Duk kita pegat. Iku di masa iddah. Masa iddah misalnya dekat kan telung sesiden. Misalnya mesem nanti nolak. Berarti bojomu cek bojomu kan selajine iddah rontek iku cek bojone rohen. Jadi misalnya bunyi-bunyi langsung njuk kelon iku ra iso darani iki. No, senajan orang muni kata rujuk. Mergo anggar iddah rontek cek dihukumi. Bojone cek dihukumi jauh dia. Karena ulama kendaraannya ngerti keloni otomatis ujuk bang, karena otomatis apa? Ujuk mereka nanti waktu olah dulunya ahak kubiran diin. Nah, neng mata iddah itu yang paling berat, namun itu ujuk nih. Tapi nak tolak bain gak iso, kan? Ini tolak putih salasan. Orang iddah plus gak keting lanang, bang. Ini langsung jadi wong li. Meskipun yang itu tentu harus ngalami iddah, nah apa rapi wong. Nah, yang itu tetap iddah. Langkah nek rabi wong liya terus dikeloni disimak lagi oleh. Lah itu redaksinya kan tolak tuki. Nah, yo lama sing darani iku raba eta ini kudu muni tolak tuki. Mergo nak muni salatan nak misale Nabi ngendikan wong nak dalu wektu sahur kon muni astagfirullah mi'ata marrah. Apa iso misale nglilir tengah papat terus wudu astagfirullah mi'ata marrah. Makanya itu kasus paling sulit secara lugas. Kan tidak mungkin orang muni astagfirullah mi'ata marrah terus dianggap telah beristighfar 100 kali. Kan tetap dia kudu muni astagfirullah. Tapi lucu nih, toreko rata-rata orang. Ngertas itu bukan terlah tetap dihitung 100. Ngongkor sering delok. Macane buan terus dari ping 1000. Tak takoki murjite. Mbah, mosok mak putra ping 100. Wah, iku Gus Ijazah terus ngoten terus dihitung 100. Ayo, mbak itu terus kali tolak tuki nopo salah sangat ada yang keren. Tapi memang ada juga kalau gak ada sanad hizib Naksabandi itu yang apa? Enggak yang Hasan Syadzali itu. Ya memang gitu, memang yang Syadzali Ijazah hizib Nawawi kan. Khotam tu billahi kudusil mani alladhi khotama bi aktsara samawati wal ardi hasbuna wa ni'mal wakil. Alfi la haula wala quwata illa billah. Waca tenan mate. Di alfi la haula berarti jutane juta. Nyatane macane pisan tok, jarene wis ping sak juta. Ayo kan di alfi la haula. Macam ping 1000 apa ping bisa. Mulane iku paling angel. Jadi tolak tuki salah dan dihukumi bain, tapi nek astagfirullah mi'ata marrah. Bisa. Lha iku yo bingunge ulama, dari bingung enggak bisa bingung. Wah, paling enak itu juga sampean. Kalau usah jadi ulama, mengenai pengumuman kedua, ngenteni dia. Ulama lebih swarga dan syarat ulama yang hafal Quran, hafal hadis macam-macam. Pengumuman kedua gledek dan penggemarnya juga. Kalau tak mau modal apa? Penggemar. Kalau senang hafal hadis almarhum aman apa? Ahab uang lu karek awal tinggi senang. Padahal aku yakin seneng mbak aku gak artis orang mesti agensi. Soalnya ahabah orang pengenan itu artis atau sopor. Ukurannya gampang, gue ngaji bayar tiket ragilun. Tapi nak delok konser bayar tiket. Padahal ukuran seneng nak ini berkorban. Misalnya pengenan gak ukuran itu. Loh iya kan hadisnya kan netral almarhum aman ahabah. Wong dikirim mbek sing di sana. Kalau malaikat debat. Orang harus ini senengnya yang bahas. Dari malaikat, itu nggak akal begini ngaji.
Tapi nak konser bayar nang jurang. Misalnya, bukti senang itu bayar berkorban. Karena kalau mau jadi kayak Indo, misalnya, pengen aku Jumatan bayar, ibu ini nak senang itu. Karena orang yang sama, nak lebu konser bayar enggak protes. Tapi nak Jumatan bayar kira-kira. Lucu, menusuk lucu, yang soleh lagi lucu. Tapi kalau orang ngomong sama ngaji bar, ya rugi. Kalau latihan ikhlas mulai gili, di tua-tua basal, kalau ya bukan purun. Cuma ini lucu-lucunan mawon. Jadi jangan kira sampai mengarah seneng itu, soalnya cara Allah dia luwes dianggap seneng artis. Mereka nak bayar dulu. Utangnya ini pengiran hukum ini. Biasanya orang soleh kan mengganggu orang itu, ngaji orang itu kan ya ada orang soleh yang jenis itu kan ya. Ngaji aja teko, orang konser. Oh, jadi sing buat apa kan loro. Pengiran hukumnya begitu. Awal itu ya tahu. Kan cintanya mendua, akhirnya hukumnya ya. Mana tentang sing total, sing fokus. Ojo mendua, mendiga. Mana kalau hadis almarhum apa ya temen ya orang tentang itu ya menawa ya orang itu sing buat apa ya. Tinggi. Tapi kalau yakin menang sing wong saleh. Senang apa nak senang nafsu bar itu istighfar. Bar itu apik lanang, tapi repotnya sekali ini. Wajib kerolan dari beberapa api cinta si musik api betul ya sirus buat satu ngake. Kalau itu aku mau bagian ganjar sokong. Waturan ini ngasiro Ismail dan Nabi Ismail wa Idris ala Nabi Idris. Wadal kifli lan Nabi dal kifli. Kulon desa pencapan biji dina sokirina setengah sangka mungkin sabar kafe ala to'atillah yang atas to'at Allah. Wa an ma'asi lan sabar ngadui maksiat ning Allah. Wa konang ngadon yang sembunyi kafe di rahmat yang sunnah buat kabeh minta soleh ini ngarang sing soleh kabeh wong sing layak kabeh lah kedue rahmat sing mang layak masuk swarga masuk rahmat waktu nyalan ten arani sapa nabi diluti saudarani dal dibeli ana krana satu nabi iku takafala iku nanggung to siap sapa nabi bisia min kelawan poso jami ana hari ing sakabehane rinane nabi bahwa waktu langsung ya wonten apa-apa bisia mi janji hari kelawan poso sakabehane rina wa kiami jami ile wa ya dia lan ento keputusan sapa nabi diluti bena nabi antarane manusia. Walau dokalan ora muring-muring sapa nabi dadi. Jadi siap ngurusi wong lan ora gampang emo. Sampai ada siap tapi ngamu ana barbar. Apa mongkon di sapa nabi dadi tidak juga kan kono-kono. Wakil lan tidak ana lan yakun ora ana sapa iki kalau kono cerita.